Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 untuk tahun anggaran 2024 ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Baik, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 untuk tahun anggaran 2024 ya. Yang mana untuk pengajuan pencairan dana BOS tahap 1 ini sudah dibuka per tanggal 15 Januari 2024 ya. Nah, untuk berkas persyaratan pencairan, teman-teman bisa unduh di akun kepala lembaga ya. Silahkan teman-teman login di akun kepala lembaga, kemudian silahkan ke rencana, kemudian pagu definitif, ke pendapatan ya. Dan juga untuk upload berkas persyaratan pencairan ini juga menggunakan portal BOS ya. Mohon maaf, portal RKAM ya. Artinya kita upload khusus madrasah itu menggunakan RKAM, dan untuk RA tetap menggunakan portal BOS ya. Nah, teman-teman silahkan login akun kepala madrasah, kemudian pagu definitif, kemudian pendapatan ya. Nah, kemudian untuk berkasnya teman-teman bisa cek di upload dokumen BOS ya. Nah, nanti di situ akan muncul keterangan apakah Anda penerima. Jika misal penerima dana BOS tahun 2023, silahkan klik penerima dana BOS tahun 2023, dan akan muncul berkas-berkas yang teman-teman butuhkan untuk di-upload kembali ya. Nah, untuk LPJ pastikan realisasi untuk dana BOS tahap 2 ya sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya pastikan juga rencana kerja atau RKAM teman-teman itu sudah diisi di akun bendahara ya. Jika semua sudah diisi, selanjutnya yaitu silahkan teman-teman lakukan pertama adalah generate berkas perjanjian kerjasama. Nah, untuk nomor silahkan teman-teman isi dengan nomor madrasah teman-teman ya. Misalnya saya di madrasah saya itu untuk nomor madrasah itu menggunakan 005 ya. Nah, saya menggunakan 005. Kemudian nama madrasah ini diisi dengan nama madrasah tanpa gelar ya. Misalnya saya. Kemudian alamat madrasah diisi dengan alamat madrasah ya. Misalnya ini diisi dengan alamat madrasah ya. Kemudian diisi dengan kecamatan madrasah teman-teman ya. Kemudian setelah lengkap silakan download. Nah, setelah berhasil mendownload PKS, kita lanjut ke download surat permohonan pencairan ya. Ini ada formatnya, diunduh, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan juga kwitansi bukti penerimaannya. Nah, ini akan di-download ya. Kemudian selanjutnya, jika misal semua berkasnya sudah di-download, nah saya di sini kebetulan sudah download ya. Nah, pertama kita lakukan pengeditan berkas ya. Nah, ini untuk simulasi pengisian berkasnya ya. Teman-teman boleh perhatikan cara atau pengisian berkas dana BOS tahap 1 untuk tahun anggaran 2022. Nah, yang pertama adalah untuk pengisian surat permohonan pencairannya. Nah, tadi untuk tanggal itu semua berkas itu menggunakan tanggal 15 Januari ya. Itu sesuai dengan di portal BOS ya. Di portal BOS itu sudah dijelaskan tanggal dokumennya itu 15 Januari. Kemudian untuk BAP BOS ini tetap menggunakan BAP BOS per 30 September 2023. Nah, untuk mendapatkan BAP BOS, teman-teman bisa membuka kembali emisnya ya. Silahkan teman-teman login menggunakan akun staff di emis teman-teman ya. Nah, kemudian silahkan masukkan akun staffnya ya. Nah, misalnya saya.
BAP BOS. Kemudian ini bisa masuk ke BAP BOS, kemudian bisa diklik sudah upload ya. Nah, ini nanti akan otomatis memunculkan BAP BOS ini, tinggal diunduh, kemudian nanti sisa diupload di portal BOS ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke simulasi pengisian berkasnya ya. Yang pertama ini menggunakan nomor surat madrasah per tanggal 15 Januari ya. Misalnya tadi saya menggunakan 005, berarti di sini adalah 006 ya. Untuk kop madrasah ini tetap menggunakan kop madrasah teman-teman ya, sesuai dengan madrasah teman-teman ya. Nah, misalnya di saya, ini saya tinggal copy, misalnya ini berkas yang lalu, ini tinggal saya copy aja ya kopnya. Nah, misalnya ini. Kemudian ini bisa dihapus ya, bisa juga tidak, tergantung dari teman-teman ya. Dan ini tinggal dihapus. Dan ini dihapus saja ya. Nah, kemudian sesuaikan dengan format surat yang ada di madrasah teman-teman ya. Nah, kemudian ini tanggal diisi dengan tanggal 15 Januari ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Kepala, nah ini diisi dengan, ini RA bisa dihapus ya. Kepala madrasah sesuaikan dengan nama sekolah teman-teman ya. Kemudian tahap 1 sebesar ini diisi dengan alokasi dana BOS tahap 1 yang ada di portal BOS ya. Ini teman-teman bisa langsung cek portal BOS kembali. Kemudian di sini di atas ya, di sini ada alokasi untuk dana BOS tahap 1. Ini bisa di-copy, kemudian dipaste di sini ya. Di sini. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian dari total ya. Nah, ini diisi dengan total dana BOS yang diterima ya. Ini bisa dilihat juga di portal BOS ya. Nah, ini kemudian di copy. Karena tadi di sini diusuruh isi dengan angka ya. Nah, ini diisi dengan angka. Mohon maaf ya, ternyata ada kesalahan di total dana. Ini ditulis dengan huruf ya. Untuk total dana misalnya Rp173 ini ditulis dengan huruf ya. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di sini ya. Untuk nomor 7 total dana yang diterima itu ditulis dengan huruf ya. Berarti di sini ditulis 173 juta untuk total dananya. Nah, seperti itu ya untuk pengisian total dana ya. Untuk petunjuknya sendiri sebenarnya ini ada di bawah ya teman-teman. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan permintaan ya. Kemudian selanjutnya yang lain yaitu kita ke sini ya. Nah, ini diisi dengan kepala madrasah. Selanjutnya ini diisi dengan nama kepala madrasah ya. Ini bisa menggunakan gelar ya, karena tidak ada keterangan. Namun untuk atau sebenarnya ya, untuk penulisan surat itu sebenarnya itu tanpa gelar ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke pengisian kwitansi penerima ya. Nah, untuk kwitansi penerima untuk tanggalnya juga tetap sama ya. Saya salah. Tanggalnya tetap sama yaitu 15 Januari 2023. Nah, kalau tadi untuk di permohonan kita menggunakan 006, berarti di kwitansi itu kita menggunakan 007 ya. Ini sesuaikan dengan format yang ada di madrasah. Nah, ini jumlah diisi dengan jumlah dana BOS tahap 1. Nah,
misalnya untuk tahap 1 tadi itu 86.655.000. Ini ditulis kembali di sini, kemudian tulis terbilangnya ya. Misalnya 86.655.000 rupiah. Nah, ini RA bisa dihapus ya. Kemudian pada madrasah diisi dengan nama madrasah teman-teman ya. Ini berarti misalnya saya kepala ini juga diisi dengan nama madrasah ya. Kemudian diisi dengan nomor PKS. Nah, ini teman-teman tadi gunanya untuk atau diunduh nomor surat perjanjian kerjasamanya ya. Nah, ini diisi, ini tinggal di copy aja. Kemudian dimasukkan di kwitansi. Nah, ini tinggal di paste. Tanggalnya sudah sesuai ya. Kemudian ini juga diisi dengan menggunakan tempat kedudukan madrasah tanggal 15 Januari 2024 ya. Kemudian diisi dengan nama kepala madrasah ya. Ingat untuk ini dokumennya ini bermaterai ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman hapus atau bisa disesuaikan. Kemudian kuasa penggunaan anggaran ini teman-teman bisa mengikuti nama yang ada di PKS ya atau perjanjian kerja sama. Ini tinggal di paste aja di sini. Itu. Dan ini tinggal di save. Kemudian selanjutnya untuk pengisian SPTJM ya. Nah, ini kita pengisiannya tetap sama ya. Ini menggunakan kop madrasah, nama diisi dengan nama kepala madrasah lengkap dengan gelarnya. Nah, ini NIK diisi dengan NIK kepala madrasah. Ini jabatan diisi dengan jabatan kepala madrasah ya. Kepala madrasah Alia Darus Salihin. Kemudian alamat diisi dengan alamat lengkap madrasah ya. Kemudian selanjutnya ini diisi dengan tempat dan kedudukan madrasah ya. Nah, saya di Beru ditulis tanggal, kemudian kepala madrasah, nama kepala madrasah ya. Kemudian ini menggunakan materai. Jadi untuk pemberkasan ya, yang menggunakan materai itu ada 3 ya. Yang pertama PKS itu diisi materai ya. Nah, untuk materai PKS itu kita berikan materai di kepala madrasah ya. Nah, di sini untuk kemudian distempel. Kemudian yang kedua SPTJM, yang ketiga adalah kwitansi ya. Nah, itu untuk berkas yang bermaterai ya. Dan setelah pengisian ini sudah selesai ya teman-teman, dan ini sudah siap untuk diupload di maksud saya untuk di print, kemudian ditandatangani dan di stempel ya. Untuk simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan ya. Oke, mungkin cukup ya untuk simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan ini. Jika misal ada kesalahan ya teman-teman, silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian untuk informasi kali ini, dan ingat ya teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.